فإن يشك في انقضاء وصلا وشرطه اللبس بطهر كملا يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين ما كبيهما فإن يشك مقلمون mamang sapa wong ragu fa iya suka mukalamun ragu sapa wong fingkidoin ing dalem entei masa rukhsah. Kalau yang hadir 1 hari 1 malam, bagi yang dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Wasala kalau sudah mang-mang atau ragu masa habis rukhsahnya, keringanannya, maka wasala muka ngeduso sapa wong ai ing kodemaini. Jadi kalau sudah ragu-ragu apakah sudah 3 hari atau 4 hari, kalau ragu seperti itu sebaiknya atau bahkan wajib dia harus membasuh kakinya. Wa syartuhu, adapun syaratnya, wa syartuhu sekarang syaratnya. Kalau tadi apa saja tadi itu tentang siapa saja yang diperbolehkan untuk membasuh sepatu, untuk mengusap sepatu, baik yang hadir maupun yang musafir. Sekarang syaratnya, wa syartuhu al-lubsu bituhrin kamala. Wa syartuhu utawi syarati wong atau syaratnya membasuh, mengusap khuf, mengusap sepatu, yaitu al-lubsu memakai, al-lubsu iku memakai atau nganggo khuf, nganggo sepatu bituhrin ing dalem waktu suci, bituhrin ing dalem waktu suci, kamalan kelawan sempurna, kamalan kelawan sempurna. Syarat pertama, diperbolehkan kalian menggunakan sepatu ketika berwudu sebagai pengganti dari membasuh kaki, yaitu syaratnya harus ketika memakai sepatu itu harus suci, dalam keadaan berwudu, punya wudu, tidak sedang hadas. Ketika kalian sedang punya wudu atau tidak batal wudunya kemudian menggunakan sepatu, maka kalian boleh nanti ketika berwudu lagi, kalau sudah hadas ya ketika berwudu lagi sepatunya saja yang diusap, yang diusap hanya sepatunya saja. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yumkinu masyu hajatin alaihima. Yumkinu kemungkinan atau bisa, iso opo masyu hajatin berjalan kanggo hajat, masyu hajatin berjalan kanggo hajat, alaihima ingatasi khuffaini, alaihima ingatasi khuffaini, artinya sepatu yang dipakai itu bisa dibuat jalan-jalan. Umpama kalian mau ke dapur bisa menggunakan sepatu itu, mau tidur menggunakan itu, tidak lepas selama kalian itu menggunakan rukhsah. Misalnya 1 hari 1 malam, maka syaratnya ya tidak lepas dari sepatu itu dan bisa dibuat jalan-jalan, artinya tidak berat. Biasanya yang dipakai ikhuf ini sepatu yang lunak ya, pakai kulit itu, yang ada kulitnya, bukan sepatu yang pakai kain ini. Karena syaratnya tidak harus menutup ya. Syarat yang ketiga, wasatru lirrijlaini, wasatru lan menutup lirrijlaini maring sikil loro, lirrijlaini maring sikil loro, maka baihi masak mertani
mata kaki luruni rijlain, maka baihima samertani mata kaki luruni rijlain. Syarat yang ketiga yaitu harus menutupi kaki sampai mata kaki kedua kaki itu syaratnya. Pertama syaratnya lubsuhuma bituhrim minal hadatsaini kamilin, harus digunakan saat kita sedang punya wudu, tidak sedang hadas. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua harus bisa digunakan untuk berjalan, tidak kaku, tidak sedang robek atau sepatu yang carpet misalnya, yang tidak bisa digunakan untuk jalan-jalan. Kemudian yang ketiga harus menutupi sampai mata kaki. Artinya mulai dari bawah ini, mulai dari kaki paling bawah ini yang menutupi sampai mata kaki. Bukan sepatu yang kalian pakai untuk sekolah itu. Kalau yang dipakai untuk sekolah kan biasanya di bawah mata kaki ya. Jadi sepatunya itu syaratnya harus di atas mata kaki, sekiranya bisa menutupi mata kaki. Dan bisa berjalan itu artinya bisa dipakai tidur, bisa dipakai kerja, kemana-mana bisa dipakai. Sebab nanti ada batalnya. Apa batalnya nanti? Artinya ketika kita sudah melanggar aturan ini, maka kita tidak boleh mengusap khuf itu lagi atau sepatu itu lagi. Kemudian yang tidak tertera di sini ya, tidak tertera di sini perlu ditambah, sepatu itu harus dalam keadaan suci, tidak boleh ada najisnya ketika kita membasuh itu. Ya, boleh kita gunakan di depan ke jalan raya, boleh pakai sepatu seperti itu. Kan tidak harus najis karena jalan ya. Apa kalian anggap ketika keluar itu najis? Kan tidak, kecuali kalian lewat menginjak berak misalnya, menginjak kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran sapi, kecuali kalian sedang terjadi di kandang sapi, kandang ayam, baru najis sandal kalian itu. Selama kalian menggunakan sandal sepatu itu kalian di tempat-tempat yang jauh dari barang najis, ya suci. Kalian mungkin mikir kalau sudah sandal mesti najis, tidak. Kalau kotor iya, karena kotor tidak mesti najis. Ya, yang suci tidak mesti suci, yang suci tidak mesti bersih. Kadang-kadang kotor, seperti debu ini kan kotor. Kalau nempel ke baju kan kotor, tapi tidak najis. Karena debu tidak najis, bahkan bisa dijadikan alat untuk bersuci, yaitu dengan untuk tayammum. Kemudian setelah kita tahu tentang syarat untuk menggunakan khuf atau sepatu itu, sudah tadi syaratnya ya. Jadi syaratnya sepatu itu pertama suci, kita yang pakai suci. Yang pertama apa tadi? Yang pertama memakai dalam waktu suci, dalam keadaan suci, menggunakannya, memakai sepatunya itu dalam keadaan suci, bukan sepatunya dalam keadaan suci. Iya, di samping sepatunya kita harus dalam keadaan suci, artinya sedang punya wudu, tidak sedang dalam hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian menggunakan sepatu itu, sepatunya juga harus suci. Yang kedua harus bisa dibuat untuk kerja atau jalan, masyuh. Jadi yumkinul masyuh. Kalau dalam takrib biasanya tatabu'il masyih, untuk digunakan sekiranya bisa lembut, lunak ketika digunakan berjalan itu. Kemudian yang ketiga harus menutupi sampai mata kaki, dari kaki sampai mata kaki. Sekarang fardunya, rukunnya.
Wal fardu mas'u ba'di ulwin wa nudib lil khufi mas'ul sufli minhu wal akib wa ada musti'abihi wa yuk apa itu? Wa yuktaroh ya. Hah? Wa yukroh wa ada musti'abihi wa yukrahul uslu lil khufi wa mas'un karrarahu wa yuktaroh ini maksudnya dimakruhkan wa yukroh itu wa yuktaroh. Wal fardu utawi fardu rukun mengusap khuf, mengusap sepatu dalam berwudu iku mas'u ba'di ulwin, membasuh sebagian kang dukur, sama dengan rambut itu caranya diusap kayak rambut, membasuh sebagian sepatu yang bagian atas itu yang wajib ya, yang wajib harus bagian yang atas itu diusap, fardu yang pertama. Kemudian wanudibah lan disunahkan, wanudibah lan den sunahake lil khuffi kadhi sepatu apa masbus sufli, apa masbus sufli mengusap bagian kang ngisor minhu saking khuf, adapun mengusap bagian yang bawah itu hukumnya sunnah. Wal akib lan samping, jadi untuk yang samping dan yang bagian bawah itu hukumnya sunnah. Umpama tidak diusap itu tidak apa-apa, yang wajib itu bagian atas. Ini indahnya Islam ya, asalkan berilmu mudah, beragama itu mudah, sholat mudah, wudhu mudah. Kok nggak bisa berwudhu pakai air, bisa tayamum. Kok dingin, males. Kalau di sini nggak terasa, tapi untuk daerah-daerah yang sangat dingin itu ketika sudah melepas sepatu itu sangat dinginnya sudah sangat terasa. Maka bagi mereka sangat dibutuhkan hukum seperti ini. Kalau di Indonesia nggak begitu butuh ya. Tapi umpama kita mau memakai seperti ini, boleh. Kalau ada ilmunya kan nggak gampang ngerasani orang. Kadang-kadang kan ada orang di YouTube sholat menggunakan sepatu, sholatnya bahkan dengan sepatu itu, berarti menggunakan ini sedang mengamalkan ilmunya mas'ul khuffaini, mengusap sepatu dua sepatu. Wah, kalau tidak tahu kan nggak bang, tidak sah itu sholat kau pakai sepatu. Jadi karena syaratnya nanti yang membatalkan itu nanti ketika melepas. Kalau sudah melepas berarti batal sudah, artinya sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan rukhsah mengusap sepatu itu. Wa ada musti'abihi wa yukrahu wa yuktarahu lan dimakruhkan, asalnya wa yukrahu ada musti'abihi wa yuktarahu lan dimakruhkan opo ada musti'abihi, atau bisa wa ada musti'abihi utawi ora anani meratakan mas'u iku yukrohu dimakruhkan opo ada musti'abihi, boleh. Wa yukrohu lan dimakruhkan opo ada musti'abihi ora anani meratakan mas'ul khuffain. Jadi dimakruhkan, hukumnya makruh mengusap sepatu itu, mengusapnya dengan tidak diratakan, hanya sebagian saja ya. Nah, cuma wajib sebagian itu, cuma kalau cuma sebagian tidak diratakan hukumnya makruh. Nah, demikian juga dimakruhkan al-ghuslu lil khuffi, mengusap hanya satu sepatu saja. Makanya judulnya di atas itu al-mashu alal khuffaini, bukan al-mashu alal khuffi, tapi al-mashu alal khuffaini. Karena di sini keringanan ini adalah membasuh atas dua sepatu, bukan satu sepatu.
Kalau yang dibasuh cuma satu sepatu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau umpama punya kaki satu, maka boleh, tidak makruh ya, kakinya cuma satu. Kemudian pakai satu sepatu, ya cuma sepatu satu itu sudah, umpama gak punya kaki. Ya. Apalagi kalau punya kaki ya gak usah sepatuan ya. Kalau gak punya kaki kan gak ada sepatu. Nah, bagi yang punya satu kaki, umpama di daerah lain yang sangat dingin itu menggunakan sepatu, maka cukup satu sepatu itu. Tidak perlu membasuh yang lainnya, karena yang satunya juga tidak pakai sepatu. Wa masbun karroro, mengulang-ulang. Wa masbun lan mengusap khuf, wa masbun lan mengusap khuf karroro. Karroro mengulang-ulang sapa wong ing masbun. Karroro mengulang-ulang sapa wong ing masbun, masul khuf. Hukumnya mengulang-ulang itu hukumnya makruh ya. Cukup sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau umpama kita menganalogikan dengan wudhu ya 3 kali, tidak usah diulang-ulang, karena kalau mengulang-ulang itu menunjukkan was-was ya. Sama dengan wudhu, berulang-ulang. Kalian mengusap berulang-ulang dalam berwudhu itu sampai 5 kali gak selesai, 7 kali gak selesai, 10 kali terus. Jadi untuk mengusap wajah saja sampai berulang-ulang sampai belasan kali, itu hukumnya makruh karena telah dikuasai oleh setan ya. Jadi was-was itu namanya. Jadi kita harus ingat yang disunnahkan itu 3 kali, lebih dari itu hukumnya makruh. Bahkan kalau umpama sudah yakin sudah 4 kali, maka itu termasuk bid'ah ya, menambah-nambah suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Tidak baik ya, tidak baik untuk orang yang was-was itu. Karena orang kadang-kadang setan itu menggoda kita supaya tidak mengikuti sholat jamaah yang afdol. Yang afdol berjamaah itu kan mulai dari pertama. Ketika imam Allahu Akbar kita ngikuti Allahu Akbar. Itu yang afdol seperti itu. Ketika kalian umpama ada yang was-was misalnya, was-was nawaitul wudu, berulang-ulang seperti itu, tetap oleh setan itu gak sah, belum sah kamu, belum sempurna, teruskan, ulangi lagi, setan itu yang bujuk seperti itu, supaya kita tidak mendapatkan takbir pertama ketika kita sholat berjamaah. Yang aneh itu kalau sudah yang was-was itu mandinya ya. Mandi junub, karena dulu ada mandi junub itu perempuan itu. Mandi junub malam-malam, nawaitul wusla li rafil hadasil akbari, nawaitul wusla li rafil hadasil akbari. Malam itu menjerit-jerit di jeding itu, didengar oleh tetangganya itu. Ngalah itu. Ya keting. Tapi sekarang udah jarang orang was-was seperti itu. Kalau orang dulu banyak. Teman saya ada yang sekelas itu. Sekelas was-was ngambil wudhunya was-was, sholatnya was-was. Sholat juga seperti Allah. Yang setelah tepat itu, padahal tepat sudah. Sampai sama anak-anak itu dipoyoi, digojlok itu. Kamu datang dari jauh-jauh, sudah bertahun-tahun mundur, baca Allah Akbar saja gak tepat-tepat. Was-was baca Allah Akbar. Allahu Akbar. Nama itunya juga seperti itu. Di sungai lagi. Kalau di pondok kan di sungai itu, di baratnya pondok itu. Nawaitul wudu. Dikasih tahu sama temannya gak usah seperti itu. Eko aja nama lah. Akhirnya ada yang kuning-kuning dari selatan. Nawaitu erau akhirnya. Nah, sejak itu sudah sembuh juga. Jadi gak usah dikasih tahu juga. Ya akhirnya kuning ini.
dinasehati gak bisa, ya akhirnya dikasih tahu cara seperti itu dengan Allah, akhirnya bisa sembuh. Terus sekarang yang apa? Yang membatalkan ya. Yang membatalkan. Sekarang menjadi batal rukhsah itu artinya kita sudah tidak bisa menggunakan sepatu lagi, mengusap sepatu itu lagi ketika melakukan ini. Pertama, yubtiluhu khal'un wa muddatul kamal taqaddamai kausil wa mujibul tisal. Yubtiluh membatalkan hu ing masbul khuffain apa khul'un melepas sepatu, apa khul'un melepas. Jadi ketika sudah sepatunya dilepas, maka batallah dia hak untuk mengusap sepatu itu. Kemudian yang kedua yang membuat batal haknya untuk mengusap sepatu, wa muddatul kamali masani wis sempurna, artinya sudah habis. Bagi kita yang hadir yang tidak bepergian, berarti 1 hari 1 malam terhitung dari sejak menggunakan sepatu, atau dihitung sejak setelah menggunakan sepatu dan hadas. Jadi dihitungnya setelah hadas, setelah batal wudunya ketika sudah menggunakan sepatu. Dihitung dari itu. Umpama menghitungnya tadi sebelum maghrib misalnya, pakai sepatu sudah, ketika sudah ambil wudu sudah suci menggunakan sepatu, dipakai untuk sholat maghrib sampai isya. Kemudian setelah isya batal, maka sejak batal yang pertama itulah masa dihitung, masa rukhsahnya dihitung. Berarti besok malam setelah isya sudah habis masa rukhsahnya bagi yang hadir. Kalau yang bepergian 3 hari 3 malam. Faqadamai kausil, faqadamai kamoko ing mata kaki luru sira, faqadamai kamaka ing mata kaki luru sira, ilsil ngedusno sapa sira, ilsil ngedusno sapa sira. Kalau sudah sempurna masa rukhsahnya sudah habis, maka cucilah kakinya, basuhlah kakinya. Wa mujibu tisali, dan sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalian menggunakan sepatu sekarang seharusnya kan dipakai untuk 1 hari 1 malam untuk rukhsahnya, tapi ternyata malam hari junub yang mewajibkan untuk mandi, maka batallah rukhsah untuk mengusap sepatu itu sekaligus berarti harus dilepas, sudah tidak berfungsi lagi. Artinya hak untuk mengusap sepatu itu dalam berwudu sudah tidak berfungsi lagi. Wallahu a'lam. Rabbi famna